Teori tingkah laku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang yang memiliki harga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Teori tingkah laku konsumen atau consumer behavior adalah teori yang mempelajari pola tingkah laku konsumen dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsinya. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli barang-barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu. Teori ini dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu teori nilai guna utility dan analisis kepuasan sama. Teori tingkah laku konsumen sendiri dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditujukan dengan bantuan kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor psikologis yang mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar dan sikap perseorangan. Selanjutnya faktor pribadi yang mencakup gaya hidup, kepribadian dan status ekonomi, dan faktor sosial mencakup keluarga, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi lainnya seperti teman dan rekan seprofesi. Dan faktor yang terakhir ada budaya yang mencakup cara hidup, subkultur, dan kelas sosial. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Made Ngurah Agomane Putra Widyada dengan NIM 2007531130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kardinal. Teori kardinal atau bisa juga kita sebut sebagai pendekatan kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, teori kardinal ini juga bisa disebut sebagai pendekatan kardinal atau cardinal approach. Pendekatan kardinal juga bisa disebut sebagai daya guna marginal. Nah, pada pendekatan kardinal ini terdapat beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat konsumennya, yaitu yang pertama adalah A. Konsumen bersifat rasional. Konsumen bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Kemudian yang B, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan utilitas. Kemudian yang C, laju pertambahan utilitas semakin lama akan semakin rendah dengan semakin banyaknya barang yang dikonsumsi oleh konsumen itu. Hal ini juga bisa disebut sebagai the law of the diminishing marginal utility. Kemudian yang D, konsumen memiliki sejumlah pendapatan tertentu. Kemudian yang E, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit barang bisa dihargai dengan uang. Sehingga semakin besar kepuasannya maka makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar mahal. Dan sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen itu rendah, maka dia hanya akan mau membayar dengan harga yang murah. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hukum Gaussian. Jadi di hukum Gaussian ini menyatakan bahwa jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis barang dilakukan secara terus-menerus, utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi. Tetapi setiap tambahan konsumsi satu unit barang ini akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Jadi saya bisa mencontohkannya seperti ini. Utilitas dari minum air. Utilitas ini juga bisa dihitung menggunakan angka. Jadi misalnya Anda pada pertama kali minum, tingkat utilitas Anda mencapai 6 util. Demikian juga saat Anda minum air pada gelas ketiga, maka tingkat utilitasnya akan menjadi 15 util. Selanjutnya secara berturut-turut, pada utilitas keempat menjadi 18, utilitas kelima menjadi 20, kemudian utilitas ke-6 dan ke-7 akan menjadi 21. Nah, apabila situasi tersebut dapat digambarkan sebagai tabel berikut. Baik, jadi seperti yang kita lihat di tabel ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jumlah air yang dikonsumsi dalam satuan gelas, utilitas total dalam satuan util, kemudian utilitas marginal dalam satuan juga util. Seperti yang Anda bisa lihat di sini,
Nah, apabila jumlah air yang kita konsumsi sebesar 1, maka utilitas total yang dihasilkan sebesar 6 dengan utilitas marginal juga sebesar 6. Kemudian, apabila kita mengonsumsi air sebanyak 2 gelas, akan menghasilkan utilitas total sebesar 11 dengan utilitas marginal sebesar 5. Kemudian, bila kita mengonsumsi sebesar 13, kemudian utilitas total yang dihasilkan akan menjadi 15 dengan utilitas marginal yang akan menjadi 4. Kemudian apabila kita mengonsumsi sebanyak 4 gelas, akan dihasilkan utilitas total sebesar 18 dengan utilitas marginal sebesar 3. Kemudian seterusnya, hingga di utilitas ke-6 akan dihasilkan, apabila kita mengonsumsi sebesar 6 buah gelas, akan dihasilkan utilitas total sebesar 21 dengan utilitas marginal sebesar 1. Kemudian, untuk gelas terakhir, akan menghasilkan utilitas total sama seperti utilitas ke-6, yaitu 21 dengan utilitas marginalnya 0. Jadi dari tabel ini terlihat bahwa utilitas total akan naik sejalan dengan kenaikan konsumsi air. Tetapi laju kenaikannya yang semakin menurun. Dari tabel ini juga memperlihatkan bahwa utilitas total dari mengonsumsi sejumlah air sama dengan jumlah seluruh utilitas marginal yang diperoleh hingga ke titik tertentu. Apabila Anda bisa perhatikan, pada saat kita mengonsumsi sebesar 4 gelas air minum, utilitas total adalah sekitar 18 util. Jumlah dari utilitas marginal hingga Anda mengonsumsi 4 gelas air minum ini adalah 6 ditambah 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 18 util. Jadi utilitas total adalah jumlah dari seluruh utilitas marginal yang diperoleh hingga ke titik tertentu. Kemudian apabila dari tabel ini kita bisa membuatkan grafiknya, maka akan tampak seperti yang berikut ini. Baik, jadi seperti yang Anda lihat di sini ada grafik yang menunjukkan dari tabel yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi di sini untuk sumbu X-nya terdapat banyak gelas air. Kemudian untuk sumbu Y-nya di sini terdapat TU atau MU. Jadi TU ini maksudnya total utility atau marginal utility juga. Kemudian seperti yang Anda lihat di sini, jadi apabila kita terus mengonsumsi banyak air, maka cenderung itu akan meningkatkan TU yang ada. Jadi apabila kita mengonsumsi jumlah gelas sebesar 1 akan naik jadi 6, kemudian akan naik seterusnya dan akan diam di bagian terakhir atau yang ketujuh jadi 21 total utility-nya. Nah, apabila kita perhatikan juga di sini MU-nya itu akan cenderung menurun. Jadi dari MU-nya sebesar 6, kemudian dengan bertambahnya jumlah gelas yang kita konsumsi, cenderung dia akan menjadi 0 di bagian terakhir, yaitu di bagian ke-7. Hal ini berkaitan dengan apa yang sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai the law of the diminishing marginal utility. Jadi apabila kita mengonsumsi suatu barang yang sama dengan secara terus-menerus, cenderung marginal utility-nya akan cenderung berkurang karena pada saat itu konsumen atau yang minum air ini akan cenderung merasa bosan. Jadinya ini akan terus berkurang hingga ke bagian 0 ini. Saya akan menjelaskan mengenai hukum Gusen 2. Di hukum Gusen 2 ini menyatakan bahwa jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility atau MU berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Adapun untuk barang yang memiliki harga berbeda berlaku rumus seperti berikut. Baik, jadi seperti diperlihatkan di rumus ini ada MUX per PX sama dengan MUY per PY sama dengan seterusnya hingga MUZ per PZ. Jadi di keterangannya MUX itu merupakan marginal utility barang X, kemudian MUY merupakan marginal utility barang Y, kemudian MUZ merupakan marginal utility barang Z. Kemudian PX merupakan price harga barang X, kemudian PY merupakan price harga barang Y, kemudian PZ merupakan price atau harga barang Z. Kemudian kita bisa mendapatkan contohnya seperti berikut. Baik, untuk contohnya seperti yang sudah terlihat, jadi barang yang dikonsumsi Fatimah memiliki harga yang berbeda-beda, yaitu barang X harga per unitnya sebesar 500,
barang Y-nya harga per unitnya sebesar 5.000 dan juga harga barang Z harga per unit sebesar 10.000. Utilitas maksimum akan tercapai oleh Fatimah jika setiap unit barang memberikan utilitas marginal yang sama untuk setiap rupiah yang dibelanjakan. Kondisi ini tercapai pada saat bila MU barang X sama dengan 5, kemudian MU barang Y sama dengan 50, dan MU barang Z adalah 100. Jadi untuk rumusnya kita tinggal masih rumusnya menjadi MUX per PX, kemudian MUY per PY, kemudian MUZ per PZ. Jadi di sini MUX-nya 5, MUX per PX sama dengan 5 per 500 sama dengan MUY per PY-nya adalah 50 per 5.000, kemudian MUZ per PZ adalah 100 per 10.000. Jadi dari hasil pembagian tersebut akan dihasilkan angka yang sama, yaitu di bagian X merupakan 0,1, yang Y juga 0,1, dan juga yang Z merupakan 0,1. Jadi di sini kita dapat berkesimpulan berkesimpulan bahwa utilitas maksimumnya ini akan dicapai sebesar 0,1. Baik, sekian dari video presentasi saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pendekatan ordinal. Teori utilitas ordinal menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dalam teori utilitas ordinal digunakan pendekatan kurva utilitas sama atau indifference curve dan garis anggaran atau budget line. Nah, dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, asumsi dari seorang konsumen adalah pertama, konsumen rasional. Artinya, konsumen mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Kedua, kepuasan konsumen dapat diurutkan. Dan ketiga, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Artinya, semakin banyak barang yang dikonsumsi menunjukkan semakin tingginya tingkat kepuasan yang dimilikinya. Kurva indifferent atau indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, kurva indifferent ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kurva indifferent mempunyai nilai kemiringan yang negatif. Kedua, bentuk kurva indifferent itu cembung terhadap titik origin. Dan ketiga, kurva indifferent tidak saling berpotongan. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan gambar dari kurva indifferent itu. Nah, pada gambar ini, sumbu vertikal menunjukkan jumlah barang Y. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang X, dan I1, I2, dan I3 menunjukkan kurva indifferent ke-1, kedua, dan ketiga. Perhatikan gambar A. Nah, konsumsi di titik A, B, C, dan D adalah terletak pada kurva indifferent yang sama. Berarti kepuasan yang diperoleh itu juga sama. Nah, pergerakan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik A ke titik C, dan sebagainya, berarti konsumen ingin mendapatkan lebih banyak barang X untuk mendapatkan barang Y, di mana tingkat kepuasan konsumen tetap sama. Atau sebaliknya, perpindahan dari titik D ke titik C, perpindahan dari titik C ke titik B, dan sebagainya, berarti harus ada barang X yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang Y. Tingkat penggantian barang Y dengan barang X atau tingkat penggantian barang X dengan barang Y dinamakan tingkat penggantian substitusi marginal atau marginal rate of substitution, yaitu berapa suatu barang yang dikorbankan untuk mendapatkan tambahan barang lainnya. Lalu pada gambar B, yaitu adalah sekumpulan kurva indifferent atau dinamakan indifference map. Makin jauh dari titik origin berarti makin tinggi tingkat kepuasan yang diterima konsumen. Kurva indifferent I3 lebih besar dari I2 dan I1, dan kepuasan yang diterima konsumen di I2 lebih besar dari kepuasan yang diterima konsumen pada kurva indifferent I1. Selanjutnya adalah kurva garis anggaran. Nah, kurva garis anggaran adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan penghasilan yang ia miliki. Nah, untuk mempermudah bagaimana kita memahami kurva ini, mari kita lihat gambar berikut. Nah, dapat kita lihat
garis yang menghubungkan titik A ke titik D disebut garis anggaran atau budget line. Garis ini merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan menggunakan seluruh income. Lalu titik E dan titik lain di dalam area segitiga AOD merupakan kombinasi barang yang mampu dibeli konsumen dengan sebagian income yang dimiliki. Lalu titik F dan titik lain di luar area segitiga AOD merupakan kombinasi barang yang tidak mampu dibeli konsumen dengan penghasilan yang dimiliki. Kurva garis anggaran juga dapat mengalami pergeseran yang disebabkan oleh perubahan pada penghasilan yang diterima, perubahan pada harga Q1, dan perubahan pada harga Q2. Selanjutnya adalah keseimbangan konsumen. Nah, untuk mengetahui bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya di antara dua produk, perlu digabungkan pengertian tentang apa yang ingin diperbuat dan apa yang dapat diperbuat oleh konsumen. Ini dilakukan dengan menggabungkan peta indifferent atau gabungan dari kurva indifferent dan kurva garis anggaran konsumen. Nah, penggabungan peta indifferent dan kurva garis anggaran konsumen dapat kita lihat pada kurva berikut. Nah, berdasarkan kurva berikut, posisi di kanan atas garis AB menunjukkan kombinasi barang yang tidak dapat dibeli dengan anggaran yang dimiliki. Adapun posisi di kiri bawah garis AB menggambarkan kombinasi barang yang harga belinya lebih rendah dari pendapatan. Oleh karena konsumen ingin memaksimumkan utilitas, konsumen ingin mencapai kurva indifferent tertinggi yang dapat dicapai. Dengan mengamati kurva keseimbangan konsumen berikut, konsumen akan mencapai utilitas maksimum pada saat garis anggaran menyinggung kurva indifferent tertinggi yang dapat dicapai. Keadaan ini disebut dengan keseimbangan konsumen. Nah, dari kurva berikut, kombinasi barang yang paling disukai dan dapat dicapai dengan anggaran yang ada terletak pada titik E. Pada titik E tersebut, konsumen akan mencapai utilitas maksimum dengan anggaran terbatas. Artinya, dalam mencapai utilitas maksimum, konsumen dibatasi oleh tingkat pendapatan yang mereka miliki. Efek-efek pendapatan dan substitusi terhadap perilaku konsumen. Efek penggantian atau substitusi dalam penurunan harga suatu barang akan menyebabkan permintaan pada barang tersebut semakin bertambah banyak. Penurunan harga barang tersebut mewujudkan nilai guna marginal per rupiah yang lebih tinggi daripada nilai guna marginal per rupiah dari barang-barang lainnya yang tidak berubah harganya. Maka, karena membeli barang tersebut akan memaksimumkan nilai guna, permintaan pada barang tersebut menjadi bertambah banyak. Apabila harganya bertambah rendah, dengan kata lain, bahwa efek penggantian akan menyebabkan konsumsi barang yang telah menjadi lebih murah dan mengurangi konsumsi barang lain. Efek pendapatan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan kata lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka, kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah, dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Akibat perubahan harga terhadap pendapatan ini yang disebut efek pendapatan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai paradoks nilai. Jadi, mengapa air yang sangat penting bagi kehidupan harganya murah, sedangkan berlian yang tidak penting bagi kehidupan harganya sangatlah mahal? Jawaban dari dua pertanyaan tersebut ada pada dua alasan nilai paradoks itu seperti berikut. Yang pertama adalah kelangkaan. Seperti yang telah kita ketahui, air itu merupakan salah satu sumber daya yang melimpah jumlahnya ada di alam ini atau di planet bumi ini, sehingga wajar saja bagi air itu memiliki harga yang sangat murah. Sedangkan berlian yang cenderung terbentuk dari proses yang sangat lama dan juga tidak bisa ditemukan di semua tempat, itu cenderung harganya itu sangat mahal. Jadi kita dapat menarik kesimpulan sehingga biaya produksi untuk menghasilkan sebuah berlian tersebut jauh lebih mahal dibandingkan yang air. Jadi ini sangat dipengaruhi kelangkaan dari berlian itu ketimbang air. Kemudian yang kedua adalah nilai guna. Jadi karena air sangat esensial bagi kehidupan, maka kita membutuhkan lebih banyak air, sehingga
marginal utility dari unit air yang terakhir dikonsumsi sangatlah rendah. Oleh karena itu harga air menjadi sangat murah. Sebaliknya kita membeli sangat sedikit berlian, sehingga MU dari berlian tersebut yang dibeli menjadi sangat tinggi, sehingga harganya menjadi sangat mahal. Sekian, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah surplus konsumen. Surplus konsumen adalah kelebihan atau perbedaan antara kepuasan total yang dinikmati dengan uang yang dimiliki konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu dengan pengorbanan totalnya yang dinilai dengan uang untuk memperoleh sejumlah barang tersebut. Atau dengan kata lain, perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsi sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Contohnya, seseorang ingin makan durian. Nah, dia tuh bersedia membayar 15.000. Nah, tetapi setelah dia sampai di pasar, ternyata harga duriannya itu 10.000. Jadi dia mendapat surplus konsumen sebesar 5.000 rupiah.